Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Safira, NPM 18510310008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pengisian SPT PPH Pasal 21 menggunakan aplikasi ESPT 21 versi 2014. Sebelumnya, saya akan menampilkan soal yang akan dijadikan bahan praktikum hari ini. Jadi ini dia soalnya. Soal dari perusahaan bernama PT Sinar Jaya. Di sini sudah ada data perusahaannya, kemudian ada informasi data pegawai. Di sini ada 15 pegawai. 9 pegawai digaji bulanan, 3 pegawai digaji mingguan, dan 3 pegawai digaji harian. Selanjutnya ada informasi tentang perhitungan PPh gajinya menggunakan Excel. Sebelum kita ke aplikasinya, kita persiapkan dulu database yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah ada database kosong. Kita copy database-nya. Lalu kita rubah namanya sesuai dengan perusahaan yang akan kita jadikan bahan praktikum agar lebih mempermudah PT Sinar Jaya. Setelah itu kita buka aplikasinya. Biasanya ada di data C, program file, DJP, SPT masa 2114. Selanjutnya ini ada aplikasi. Selain dibuka di sini, kita juga bisa buka di jika kita sudah membuat shortcut-nya, kita bisa membuka shortcut-nya langsung. Ini dia tampilannya setelah dibuka. Kita akan langsung disajikan dengan kita mau pakai database yang mana. Kita bisa, kebetulan di sini database-nya sudah ada di folder yang ini. Jika database-nya tidak ada atau bukan di folder yang ditampilkan, kita bisa ganti. Kita bisa cari ada di mana. Misalnya ada di dokumen atau di mana gitu. Ini udah ada, pilih database. Selanjutnya akan ditampilkan login database. Username-nya administrator, password-nya 123. Kemudian kita dianjurkan mengisi NPWP terlebih dahulu. NPWP-nya ada di kita copy aja. NPWP berhasil disimpan. Selanjutnya setelah mengisi NPWP kita akan diminta mengisi profil wajib pajak. Namanya PT Sinar Fajar, alamatnya Jakarta. Sorry. Email, PWP penanda tangan, Arya Wijaya, dan PWP-nya 04 142 579 4 323 000. Nama Arya Wijaya. Arya Wijaya. Simpan. Kalau sudah berhasil disimpan, kita bisa langsung pilih SPT. Buat SPT baru. Karena ini database kosong dan belum ada informasi sebelumnya, atau kita belum atau bisa dikatakan kita belum pernah mengisi SPT sebelumnya, kita harus membuat SPT baru. Kita nggak bisa buka yang lama. Saya pilih yang Desember. Buat SPT. Setelah buat SPT, sudah buka SPT.
Oke. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengisi data-data pegawai. Ada di referensi, bukti potong, pegawai 1A. Jadi ini kita mengisi data-data pegawainya dulu. Pertama kita klik baru. Kemudian nanti kita bisa mengisi di sini, ada NPWP-nya. Di copy paste aja biar menghemat waktu ya. Namanya, alamatnya. Jabatan ketika laki-laki pengumuman nikah. Simpan. Nah, jika sudah disimpan namanya akan muncul di sini. Ini ada 15 pegawai. Semuanya cara ngisinya sama. Mungkin nanti videonya akan saya percepat biar menghemat waktu. Oke, jadi kita udah input data ke 15 orang itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Setelah semuanya diinput, sebenarnya kalau kita ternyata di pertengahan, wah ternyata datanya salah, kita bisa ngerubah dia dengan pencet ini, terus ubah. Nanti kita bisa ngerubah nih, apa namanya salah, eja, atau alamatnya salah gitu, terus kita simpan. Nah ini data karyawan-karyawan dari perusahaannya. Setelah itu di close. Sekarang kita ke isi SPT. Pertama kita buat, daftar bukti potongnya ini yang A1. Ini kan masih kosong, kita buat baru. Nah,
Pertama kita mau buat siapa nih? Oh iya, sebelumnya ini kan ada referen ya. Kita bisa referen. Nah, ini muncul nih nama pegawai-pegawai kita. Kita bisa pilih. Nanti otomatis identitasnya akan keisi dari yang udah kita isi tadi. Terus kita langsung ke B1-nya aja, rincian penghasilan. Penghasilan di sini itu penghasilan 1 tahun. Kita lihat di data yang kita punya. PPh gaji ini kan per bulan ya. Jadi kita perlu menghitung dia dulu dikali 12 biar jadi setahun seperti itu. Ini saya udah ituin cara cepatnya cuma masih setengahnya. Jadi dipindahin. Premi kan yang dibutuhin gaji pokok, tunjangan nih. Gaji pokok, tunjangan, terus tunjangan PPh nggak ada. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya ini tunjangan. Terus honorarium, imbalan lain sejenisnya belum ada di sini. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, ada premi JKK sama JKM ini dijumlahin terus dikali 12. Penerimaan dalam bentuk natura belum ada, tadi bonus gratifikasi belum ada. Jadi ini semua harus dibuat jadi per tahun dulu. Yuk kita buat preminya, berarti ini sebentar. Ini tambah ini, salah ini, ditambah ini, dikali 12. Nah, kita langsung tarik aja ke samping. Oke, kita buat jadi number ya. Accounting, biar enak ya ngeliatnya. Ini preminya. Terus untuk JHT kan ada pengurang. Di sini juga ada pengurang. Pengurang itu biaya jabatan sama iuran pensiun atau iuran THT JHT. Di sini ada 2 JHT, JHT oleh PT dan JHT sendiri. Yang dipakai itu JHT sendiri. Dan dia itu harus dalam bentuk setahun. Jadi kita copy dulu deh biar enak. Ini pengurang ya. Oke. JHT sendiri. Dikali 12. Oke. Kita tinggal tarik. Udah otomatis kekali 12. Jadi ini lebih menghemat waktu daripada kita harus hitung dulu. Itu 1. Oke. Di accounting. Udah nih. Ini baru. Sampai 9. Benar nggak sampai 9? Ya, sampai 9. Oke, kita kerjain dulu yang pegawai yang dibayar bulanan ya. Mulai dari Arya Wijaya. Ini Arya Wijaya kan? Ya. Jam penghasilannya 240 juta. Gajinya 240 juta. Ini si 240. Jangan lainnya 102. Tadi tunjangan PPh kosong ya, karena nggak disebutkan. Honorarium imbalan lain kosong.
preminya itu 1296. Oke. Ini nggak ada. Lanjut ke biaya jabatan. Biaya jabatannya 6 juta, udah terisi otomatis. Sama JHT-nya 4.800.000. Oke, udah ada nih. Terus perhitungan PPh. Penghasilan masa sebelumnya nggak ada, karena ini baru satu masa. Terus yang telah dipotong masa sebelumnya juga belum ada. Identitas pemotongnya itu identitas tadi udah diisi di awal kan. Simpan. Oke, sebentar ya. Nih, nanti muncul seperti ini. Terus kita bisa ngubah, bisa pencet ubah atau bisa pencet baru. Ubah ini kalau misalkan kita sepertinya ada yang salah nih waktu kita meriksa. Harusnya penghasilan brutonya nggak segini atau PPh dipotongnya nggak segini. Kita bisa pencet kotak ini sampai ada checklistnya, terus kita pencet ubah. Jadi kita bisa edit. Seperti itu. Sambil buka lagi. Oke, saya akan isi data yang 9 selanjutnya. Mungkin nanti di videonya dipercepat ya. Biar nggak makan waktu. Oke, gaji bulanannya udah semua diinput. Buat yang pekerja yang digaji per bulan udah semuanya diinput. Terus sekarang kita ke pegawai yang digaji per minggu dan digaji per sebentar. Ini digaji harian ya. Kita copy namanya dulu. Nama sama nomor. Oh ya, ini sebenarnya nggak harus sih. Ini memudahkan saja. Terus kita ke, ini gaji pokok per bulannya udah dihitungin nih. Ini udah ada per bulan. Oh, enggak. Ini di sini aja. Ini yang kita butuhin datanya ini. Kita copy aja biar enak. Gaji pokoknya sorry ya, Bayu, gaji pokok berapa Bayu per bulan 4.500.000. Bawahnya udah ada tunjangan per bulan juga ya, jadi bisa kita ini dikali 12. Sorry, bukan.
Ini lagi 12. Ini kita tarik ke sini buat Gilang sama Bima. Terus tunjangannya juga. Selanjutnya premi. Premi kan dijumlahin dulu. Ini salah. Kita buka belum. Ini ditambah, kan preminya dijumlahin dulu, terus dikali 12 bulan. Ini juga ditarik, oke, sama JHT sendirinya dikali 12. Bawahnya biaya jabatan dikali 12. Udah. Ini buat yang per minggu. Per hari. Sekalian cari yang per minggu ya. Dia udah dihitungin per bulan, jadi kita gampang tinggal dikaliin ke 12. Nolnya kita buletin aja biar enak. Sorry. Oke, langsung kita bisa input sekarang. Tadi sudah sampai Diana ya, sekarang Bayu. Kita buat baru. Oke. Jadi ini hasilnya udah ada nih. Didapatkan di sini ada 2 orang yang nggak bayar PPh sesuai sama soalnya tadi perhitungan di Excel. Memang ada 2 orang yang nggak dipotong, nggak dapat potongan yang gajinya nggak dipotong PPh karena dia di bawah PTKP. Selanjutnya kita ke daftar pemotongan satu masa pajak. Ini kita input juga. Kita lihat di sini. Tambah nih. Pertama dari atas saja, dari Arya Wijaya. Kode objek pajaknya yang 01. Jumlah penghasilan brutonya 343.296, PPh dipotongnya simpan. Lanjut ke Ahmad Kusuma.
Kode objek pajak. Oh iya, kode objek pajaknya 01. Jumlah penghasilan brutonya. Dipotongnya. Simpan. Lagi. Aduh, sorry. Sinarsari. Kemudian 2 lagi itu dia nggak ada PPh yang dipotong. Jadi 13 orang yang penghasilan dipotong PPh melebihi PTKP dan 2 orang enggak. Yang 2 orang itu dimasukin ke kolom B. Kan pegawai tetap dan penerima pensiun yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Jadi jumlah pegawainya ada 2. Jumlah pensiunnya enggak ada. Nggak ada informasi berapa jumlahnya. Terus juga jumlah penghasilan bruto pegawai. Coba kita hitung di Excel aja ya. Nah, jumlah penghasilannya itu segini. Simpan. Terus kita lihat kan ini hasilnya sama. Berarti udah benar. Ini bisa kita cetak nih. Daftar pemotongan ini. Nih, hasil cetakannya. Bisa kita bentuk PDF juga nih. Kita print. Terus Microsoft Printer PDF terus cetak. Nanti bakal ada folder, ada PDF-nya gitu. Ini udah bisa di close, ini udah bisa di close. Terus kita bisa buka pilih SPT, salah. Daftar SF. Kita bisa buka SPT induk. Nih. Terus ini udah ada isinya, udah ada. Tempatnya bisa Bandar Lampung, bisa Jambi atau cetak. SPT induk harus disimpan terlebih dahulu. Kita simpan. Terus kita cetak. Nah, ini bentuk jika kita ingin SPT induk kita bentuknya itu PDF biar bisa di print, dibawa ke kantor itunya. Jadi kita print report kayak tadi, Microsoft Print to PDF terus cetak. Terus save di mana, nanti kita tinggal simpan. Gitu. Itu kalau mau di-save dalam bentuk PDF. Ada juga di-save dalam bentuk CSV. Itu buka ini, terus pelaporan SPT, terus buat file CSV. Nah, kan akan ada tulisan masih ada PPh terutang yang belum dibayar. Jadi kita harus
Jadi ini ada tulisan PPh terutangnya segini. Sedangkan SSP-nya yang disetornya kosong. Ini berdua itu harus balance biar dia bisa buat file CSV. Caranya itu kita isi SPT, daftar SSP. Ini copy aja. Terus kita tambah kode akun pajaknya 41121 karena dia pasal 21, terus kode jenisnya 100, nomor buktinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlah PPN disetornya segini, keterangannya disimpan. Coba kita close dulu ya. Terus kita buka lagi. Nah, ini udah ada kan? Ini udah sama nih. Terus coba ya kita cetak CSV lagi. Buat CSV. Nah, udah bisa kan? Terus ntar nama filenya itu angka-angka dan huruf, ada huruf kayak gini. Ini tuh jangan di rename karena kalau di rename nanti filenya nggak bisa kebaca. Jadi langsung simpan aja. Udah, sekian tutorial dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.